يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami di dalam YouTube channel ini, yaitu YouTube channel Saung Pak RW, yaitu YouTube channel yang akan membahas, mengkaji, dan belajar seluk-beluk mengenai tentang Al-Quran bersama Pak RW. Ya, saya sendiri bernama Irfan Prianto, bisa dipanggil dengan Irfan saja, sebagai co-host yang menemani Pak RW dalam diskusi di channel YouTube ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan di video pertama dalam YouTube channel ini. Karena ini adalah video awal pembukaan, maka yang kita bahas pun juga adalah surat Al-Quran yang awal-awal atau pembukaannya. Nah, surat apakah itu? Itu adalah surat Al-Fatihah. Mari kita mengkaji bersama surat Al-Fatihah di pertemuan pertama ini. Sebagai pembukaan, langsung saja kita sambut. Inilah dia pembicara kita kepada Pak RW. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Mas Irfan dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, di hari ini kita coba untuk katakanlah belajar bareng, belajar mengenai Al-Quran. Semoga kita punya pemahaman yang lebih baik, yang lebih luas terhadap kitab suci kita, agar menjadi pedoman hidup kita. Ya, hari ini kita mencoba untuk memahami surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah yang berarti pembukaan. Kemudian 7 ayat itu bisa diistilahkan dengan sab'an minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Karena memang setiap hari dalam sholat, setiap rakaatnya kita baca surat Al-Fatihah. Berarti kalau minimal 17 rakaat, berarti minimal 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Belum lagi pada pembacaan-pembacaan yang lain. Sehingga Al-Fatihah itu sering kali kita baca, tentu juga harus kita pahami agar kita bisa mengerti apa yang kita baca. Ya, kita mulai surat Al-Fatihah itu dari ayat pertama tentunya. Di ayat pertama, Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim mungkin bisa ditampilkan ya Mas Irfan. Siap. Saya akan tampilkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ayat awal dari surat Al-Fatihah, dan karena surat Al-Fatihah juga adalah surat awal dari Al-Quran, maka ini ayat pertama dari Al-Quran. Walaupun memang proses penurunannya tidak pertama, tapi menjadi ayat pertama di Al-Quran. Kadang-kadang kita sering mendengar atau membaca terjemahan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istilah Bismillah, Bismillah ini kalau dalam bahasa Arab ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya itu berasal dari kata benda. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il kata kerja, fa'il pelakunya, subjeknya, dan maf'ul itu objeknya. Nanti ada tambahan keterangan yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah ismiyah kira-kira itu kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya berasal dari kata benda. Kemudian ada juga kalimat verbal.
kalimat verbal itu predikatnya dari kata kerja. Jadi kalau bahasa Indonesia mengenal istilah subjek dan predikat untuk jumlah ismiyah atau kalimat nominal, predikatnya berasal dari kata benda, kemudian jumlah fi'liyah atau kalimat verbal, predikatnya dari kata kerja. Jadi dalam bahasa Indonesia ada juga subjek, predikat, dan objek. Atau lebih lengkap lagi ada juga subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, hadirin sekalian, kalau bismillah ini, kalau kita usut dari sisi bahasanya, ini kalimat nominal atau kalimat verbal, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, karena diawali dengan ismillah, nah ini kan isim, kan gitu ya, maka dia tergolong kepada jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini dia dinyatakan menjadi kalimat sempurna kalau ada subjek dan predikatnya. Bismillah ini subjeknya mana? Kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada diawali dengan huruf bi. Bi itu huruf jar. Kemudian ismi menjadi majrur. Ismillah. Nah, ismillah ini semacam idofah ya, dalam bahasa Arab itu istilahnya idofah. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak kata majemuk gitu ya. Jadi bi ismillah, bi itu huruf jar disambung dengan isim yang menjadi majrur. Nah, jar dan majrur ini menjadi keterangan, ya, menjadi predikat, bukan menjadi subjek atau bukan menjadi mubtada. Berarti belum ada mubtadanya nih, ya. Maka karena belum ada mubtadanya, maka belum bisa kita katakan bismillah ini sebagai kalimat sempurna. Hadirin sekalian, kalau ayat perintah yang pertama turun, Al-Quran itu ayat pertama turun, itu kita kenal dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Ketika Nabi diperintah untuk membaca, maka apa yang dibaca? Nah, surat Al-Alaq menyebutkan Iqra bismi rabbika. Ismi rabbika. Rabbika kan adalah Tuhanmu. Tuhanmu kan adalah Allah. Berarti Iqra bismi rabbika. Rabbika sama dengan Allah. Berarti Iqra bismillah. Nah, kalau kembali kepada surat Al-Alaq tadi, itu ada kata perintah. Iqra. Iqra yang diperintah itu adalah anta. Yang diperintah adalah kamu. Nah, kamu sebagai orang kedua dalam percakapan, ya, yang bicara orang pertama, yang diajak bicara orang kedua. Nah, ketika yang diajak bicara itu menjawab, maka yang menjawab ini menjadi orang pertama. Selanjutnya lawan bicaranya menjadi orang kedua. Nah, kembali karena ini Bismillah ini kira-kira samalah kalau kita di Indonesia itu ada Pancasila misalnya. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga kalau kita usut dalam bahasa Indonesia, siapa subjeknya, siapa predikatnya, atau mana subjek dan mana predikat, juga menjadi kalimat yang belum sempurna, kan gitu ya. Dan seterusnya. Kembali kepada Bismillah ini, karena tadi ada perintah Iqra, yang diperintah adalah anta, maka ketika anta menjawab, maka anta sekarang menjadi anak, menjadi saya, atau menjadi nahnu, menjadi kami. Nah, kalau kita lanjutkan misalnya membaca surat Al-Fatihah, maka nanti akan ketemu nih siapa yang membaca Bismillah itu. Kita lanjut misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ketemu Iyyaka na'budu. Na'budu itu domirnya, fa'ilnya, pelakunya, subjeknya adalah nahnu, kami. Nah, maka bisa jadi misalnya kalau tadi Bismillah itu ada butuh subjek, maka bisa saja subjeknya adalah nahnu, kami, kan gitu ya. Atau nahnu itu orang pertama jamak. Kalau misalnya orang pertama tunggal berarti anak, saya. Kadang-kadang dalam buku bahasa Arab juga
disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim untuk mubtada'nya adalah takdiruhu ana. Jadi bisa ana, bisa nahnu ya, orang pertamanya yang menjawab atau yang membaca bismillah. Jadi kalau misalnya menjadi kalimat sempurna, maka subjeknya adalah ana atau nahnu. Saya bismillahirrahmanirrahim atau kami bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya istilah ismillah. Ismillah itu ada kata ismun. Ismun yang selama ini diterjemahkan menjadi nama. Bismillah berarti nama Allah. Nah, mungkin kita sering dengar ada istilah isme, gitu ya. Isme itu apa? Ada komunisme, ada Islamisme, ada mungkin dulu ada Soekarnoisme dan seterusnya ya, banyak isme-isme yang lain. Nah, isme itu diartikan ajaran. Ya berarti ismillah atau isme Allah itu adalah ajaran Allah. Dari mana kita mengutip atau menerjemahkan istilah ismu atau ismun itu ajaran? Nah, ismun itu artinya nama. Kalau diterjemahkan menjadi kata tunggal, satu nama. Nah, ismun satu tunggal, kemudian nanti jamaknya adalah asma'a, asma'a. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 30 itu ada cerita Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a ya. Cerita Nabi Adam itu ketika Nabi Adam mau diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi, maka dia perlu dikasih bekal, dikasih persiapan ya. Maka Allah mempersiapkannya dengan wa 'allama Adamal asma'a ya. Wa 'allama Adamal asma'a, Allah mengajarkan al-asma'a kepada Adam. Kullaha semuanya, kan gitu ya. Nah, kalau selama ini kita mendengar cerita Adam diajarkan nama-nama, misalnya Adam sini, ini namanya pohon kedongdong, ini namanya pohon belimbing, ini namanya pohon jambu, ini namanya pulpen, ini namanya buku dan seterusnya. Tentu barangkali ketika kita belajar, memang sih kalau orang belajar di sangat level-level yang sangat dasar, ya mungkin diajarinya nama-namanya dulu kan gitu ya. Ketika kita belajar komputer, ya diajarin dulu tuh. Ini namanya monitor, ini namanya keyboard, ini namanya mouse, ini namanya CPU dan seterusnya. Nah, tapi itu kan hanya memperkenalkan namanya saja, bagaimana mengoperasikannya kan gitu. Tentu pelajaran-pelajaran pada tingkat lanjutan adalah diajarkan setelah kenal namanya, maka diajarkan fungsinya. Setelah diajarkan fungsinya, diajarkan bagaimana mengoperasikannya dan seterusnya begitu sehingga kulaha ilmunya semakin lengkap. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam diajarkan aneka nama, aneka ajaran. Al-asma' kullaha. Diajarkanlah Nabi Adam itu semua nama, tentu bukan hanya sekedar namanya, tapi namanya dengan fungsinya, dengan bagaimana cara mengoperasikannya dan seterusnya. Nah, karena dia ini mau dipersiapkan sebagai khalifah fil ard, maka tentu dia harus memahami ya secara global ilmu-ilmu bagaimana menjadi khalifah kan gitu ya. Jangankan khalifah, ketua RT aja mau diangkat menjadi ketua RT, dia harus sudah punya bekal ilmunya. Bagaimana administrasi KRT-an, bagaimana keuangan KRT-an, bagaimana memimpin lingkungan, memimpin wilayah dan seterusnya. Apalagi sebagai khalifah yang tentu skopnya lebih luas. Maka al-asma'a ini diberikan kepada Nabi Adam sebagai bekal agar dia sukses sebagai khalifah, sukses dalam kekhalifahan. Nah, kita kembali kepada surat Al-Fatihah tadi. Jadi istilah ismillah itu adalah ajaran Allah gitu ya. Nah, kemudian ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah penjelasan dari Allah ya. Jadi
Bisa juga kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim itu bisa juga Ar-Rahman itu kata ganti dari Allah. Jadi Bismillah sama dengan Bismillahirrahman sama dengan Bismillahirrahim, atau eh, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menjelaskan sifat Allah, gitu ya. Jadi ana Bismillahirrahmanirrahim atau nahnu Bismillahirrahmanirrahim sebagai kalimat pernyataan saya atau kami akan hidup, akan mempedomani ajaran Allah yang Rahman dan Rahim, gitu ya. Jadi ketika kita membaca Bismillah, kita sadari bahwa ketika baca itu adalah dalam rangka kita mendapat bimbingan dari ilmu Allah, dari ajaran Allah. Makanya setiap pekerjaan baik kita, ya, setiap perbuatan kita itu harus diawali dengan Bismillah. Kenapa? Agar setiap perbuatan yang kita lakukan itu atas dasar perintah Allah, atas dasar bimbingan ajaran Allah. Jadi mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga yang kita makan itu sesuai dengan perintah Allah, yang kita makan itu makanan halal, hasilnya diperoleh dari yang halal, dan seterusnya begitu. Ya, ketika kita mau bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan ini dalam bekerja atas bimbingan Allah, kemudian selama bekerja itu mendatangkan karunia Allah dan seterusnya. Jadi setiap langkah kita diawali dengan Bismillah agar setiap langkah kita mendapat bimbingan dari ilmu Allah. Kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau Alhamdulillahirabbil alamin ini sudah menjadi kalimat sempurna. Kenapa? Karena alhamdu ini itu menjadi subjeknya, menjadi mubtada'nya. Lillahirabbil alamin menjadi khabar. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia karena tadi di awal Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sebagai pengganti nama Allah atau dia menjadi sifat bagi Allah, maka Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu boleh merupakan kelanjutan atau penjelasan dari Allah juga, kan gitu ya. Berarti alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kemudian ada lagi Maliki Yaumiddin, juga sama, ini juga merupakan kalimat yang belum sempurna, dia akan sempurna kalau ada subjeknya. Maka kita tarik lagi ke ayat sebelumnya, yaitu karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah pengganti dari Rabbil Alamin, pengganti dari Allah, sama Maliki Yaumiddin juga pengganti dari Allah, ya, kata ganti dari Allah. Jadi alhamdulillah di Maliki Yaumiddin atau alhamdulillah Maliki Yaumiddin, gitu ya. Nah, Maliki Yaumiddin ini sering diterjemahkan menjadi yang menguasai hari pembalasan. Padahal Yaumi Ad-Din, Yaum itu kita terjemahkan menjadi hari. Ad-Din itu sering diterjemahkan menjadi agama, kan gitu. Kenapa jadi hari pembalasan? Hadirin sekalian, kalau kami memahaminya begini. Ad-Din itu adalah agama. Ad-Din itu undang-undang. Ad-Din itu peraturan, penataan hidup, kan gitu ya. Berarti kalau Yaum Ad-Din, berarti waktu, saat, hari di mana agama, undang-undang itu diberlakukan, ditegakkan, dilaksanakan, gitu ya. Berarti kalau Maliki Yaum Ad-Din berarti yang si penguasa, si penentu. Penentu pada saat undang-undang itu diberlakukan. Nah, Maliki itu adalah nama lain dari Allah, berarti Bismillah, ya, ajaran Allah, Bismillahirrahmanirrahim tadi, ajaran Allah itu akan diundang-undangkan, akan diberlakukan, akan ditegakkan, gitu kan? Maka yang menguasai atau yang menentukan adalah Allah sebagai penentunya. Jadi ketika kita melaksanakan undang-undang, ketika kita melaksanakan bimbingan atau tuntunan hidup, maka yang menentukan itu harus bagaimana, ya harus menurut Allah. Kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah
kami mengabdi. Mengabdi, na'budu itu kan dari kata abada ya. Kami mengabdi. Artinya dalam hidup kita ini kan harus menjadi pengabdi. Ya. Nah, mengabdinya hanya menurut perintah Allah, hanya menurut ajaran Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan berharap hidup juga hanya menurut perintah Allah. Kemudian ihdinas syiratal mustaqim. Ihdina itu sering diterjemahkan menjadi tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kan gitu ya. Kalau tunjukilah kami ke jalan yang lurus, memang selama ini belum ada petunjuknya, kan gitu. Kan petunjuknya sudah ada. Tentu di sini adalah agar kita berpedoman kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa ya? Ya ad-din yang sudah Allah turunkan, yang sudah Allah berikan, yaitu Bismillah, yaitu ajaran Allah. Jadi ihdina itu pedomanilah kami ke dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Bukan minta petunjuk, petunjuknya sudah ada, tapi petunjuk yang sudah ada ini agar betul-betul kita laksanakan. Ya, jadi kita minta petunjuk itu agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam kita melaksanakan ajaran Allah. Nah, Siratal mustaqimnya yang bagaimana? Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu adalah sirat untuk orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Nah, tentu istilah nikmat ini nikmat apa kan gitu ya. Nah, tentu nikmat yang dimaksud bukan sekedar nikmat materi, tapi Allah telah memberikan nikmat berupa ajaran hidup. Karena dulunya itu ketika orang ini belum mendapat ajaran yang baik, mendapat ajaran Allah, hidupnya kan dalam penuh kezulumatan, kejahiliahan. Maka Allah memberikan nikmat. Nikmatnya berupa ajaran Allah agar hidup ini menjadi lebih tentram, lebih baik. Jadi nikmat memang ada nikmat jasmani, tapi yang terpenting adalah nikmat rohani, gitu ya. Kemudian ghairil maghdubi, yaitu bukan yang maghdub, ya, bukan yang dimurkai, ya. Kemudian juga bukan yang dolin, bukan yang sesat dan menyesatkan. Ya kira-kira itu gambaran surat Al-Fatihah yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Yang penting adalah bahwa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kesadarannya adalah bahwa saya ini yang membaca. Saya yang membuat pernyataan. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya hidup dengan bimbingan ilmu Allah. Sama seperti misalnya kayak teks Pancasila, Ana atau saya berpancasila atau berketuhanan yang Maha Esa. Saya berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya kira-kira begitu. Ya, kira-kira itu Mas Irfan. Ya obrolan kita pada hari ini. Ya mungkin kalau ada hal yang kurang jelas bisa kita bicarakan lah, kita obrolin lagi ya. Terima kasih. Oke, iya terima kasih banyak Pak RW atas pelajaran berharga dan ilmunya yang bisa dibagikan kepada kami semua. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu saja dulu. Bila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada request mengenai pembahasan apa yang ingin dibahas, bisa komen saja di bawah video kami. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas, kita akan review. Dan pada intinya hari ini adalah membahas surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan pelajaran, bisa menambah wawasan ilmu, dan bisa menjadi pemantik semangat lagi untuk kita mempelajari agama kita, Al-Quran kita, untuk lebih giat dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.